Yuni freedom abis, jadi kalian harus nonton. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan dan mewajibkan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Antakna, lamun boga budak suga kabogo ulah dilila-lila. Langsung me diijabkeun, dikawinkeun. Sampun setuju. Insya Allah. Niki maksudnya apa ya? Mungkin upami Yuni sampun sah sareng kula. Landing malam pertama Yuni maler perawan. Kontan kula tambih malih 20 juta. Mendingan siapa sih gelem di wayu? Aki-aki bisa. Tapi lamun kita orang nerima, jadi hebat mali. Tolak lamaran, duwih sing rong balen. Bakal jodoh ada. Halo Kincir, saya Arawinda Kirana dan saya berperan sebagai Yuni dalam film Yuni. Saya Asmara Abigail berperan sebagai Suci Cute. Saya Fania Aurel, saya berperan sebagai Nisa. Sedikit tentang karakter saya, Yuni adalah seorang remaja berumur 16 tahun yang tinggal di desa pelosokan yang bisa dibilang lumayan konvensional. Dan Yuni itu bisa dibilang tipe karakter atau archetype yang suka bertanya, yang mempunyai tingkat keingintahuan yang besar gitu dibandingkan teman-teman lainnya. Jadi di dalam lingkungannya Yuni itu selalu ask the big questions. Kalau Suci itu hidupnya bisa dibilang ironis karena hidupnya berat, karena dia juga umurnya 5 tahun di atas teman-teman Yuni dan Yuni sendiri. Jadi apa yang akan dialami mereka sebetulnya itu bisa berkaca ke Suci, tapi Suci menanggapinya tuh dengan karakter yang bisa kita bilang komikal, ekstrim gitu. Bisa kita bilang lucu dan cukup menghibur sih si karakter Suci ini. Karakter Nisanya yang terlalu muncul itu adalah centil sih, anak yang ceria dan yang kemana-mana harus on gitu, kayak make upnya on, bajunya harus yang flower gitu. Memang anaknya agak centil banget gitu. Terus ya bawel aja, dan bawelnya sama teman-temannya aja gitu. I think it's because aku pas itu juga umur 17 tahun ya, mengerti banget rasa keingintahuannya yang bahkan sampai sekarang aku masih punya gitu. Ya gitu sih, aku banyak ngobrol sama remaja-remaja teman-temanku, dan yang paling penting teman-teman di Serang. Aku kebetulan nginep di rumahnya Ica, dia adalah seorang gadis Serang yang berumur 16 tahun. Terus aku nanya kepada dia dan teman-temannya, seperti apa dinamika kehidupan kalian di Serang. Lalu untuk perempuan itu job opportunities untuk kalian apa? Apakah ada keterbatasan karena gender kalian gitu? Dan dari situ aku benar-benar bisa belajar dan mendalami, mengerti cara menjadi orang Serang. Actually kalau itu justru yang bikin susah, karena karakter Yuni dan Arawinda itu lumayan mirip banget dalam segi kita sama-sama curious, kita sama-sama outspoken dan punya mimpi-mimpi yang besar misalnya gitu. Dan itu menjadi tantangan sih sebagai aktor gitu, karena takutnya kalau misalnya nyaru nanti orang-orang lihat di layar lebar, ini kok dia mainin diri sendiri gitu, dia nggak acting gitu, ini kok Arawinda bukan Yuni gitu. Jadi itu tantangan terbesar itu untuk membuat distinction antara diri saya sendiri dengan karakter yang saya mainkan. Banyak karakter-karakter di kehidupan Yuni itu yang bisa jadi refleksi Yuni gitu. Jadi kayak kan umur-umur segitu juga kayak lagi butuh inspirasi atau role model gitu. Jadi di film ini kita bisa lihat ada beberapa perempuan itu yang menjadi role model Yuni. Salah satunya Suci gitu. Yuni dengan Nisa dan Yuni dengan gengnya. Karena gengnya kita itu berlima ya. Ada Yuni, Nisa, Uung, Sarah, sama Tika. Cara kita ngebangunnya untuk ngeblend di film Yuni ini, kita dari awal memang sudah ketemu untuk di blending di dalam suatu naskah. Jadi kayak oh cocok nih gitu. Kita sempat tinggal di Serang untuk belajar bahasa Jaseng. Di sana karena kita memang sendiri, memang langsung terjun dengan bersama orang-orang Serang. Jadi kita ya udah mau nggak mau makin berbaur gitu.
sulitnya karena kita nggak pernah tahu bahasa ini tuh ada gitu di Indonesia gitu. Kalau untuk belajarnya karena kita pakai dialect coach, jadi mempermudah kita sih. Dialect coachnya namanya Kang Ade, Kang Kijing, Mang Bagja, dan Kang Rambo. Mereka asli dari Serang dan mereka membantu kita semua. Pertama untuk menerjemahkan kalimat-kalimat di skrip. Lalu kedua kita kayak terus akhirnya kita bikin kamus gitu di buku kecil kayak tulis turu artinya tidur, ngelih artinya lapar. Mereka ngirimin voice note gitu. Jadi misalnya kayak naik turunnya nadanya gimana terus didengerin gitu. Tapi buat aku sendiri aku masih agak kesusahan karena mereka semua lelaki dan saya perempuan dan ada distinctionnya gitu loh dengan antara cara perempuan dan laki-laki di Serang tuh berbicara gitu. Jadi yang benar-benar ngebantu tuh pas di homestay-nya itu dimana saya bisa memposisikan diri di antara perempuan-perempuan Serang yang suka bergosip, duduk dengerin meresapi. Sebenarnya bahasa Jaseng tuh yang kadang-kadang kita suka keliru tuh E-nya beda. Kan maksudnya kita biasa ngomong E kan, kalau di sana E. Jadi lebih mirip bahasa Perancis sebenarnya. Nah, cengkok-cengkoknya juga beda gitu. Jadi kayak sebenarnya seru banget kalau aku dapat dialect coach-nya sama Kang Bagja. Dan kebetulan waktu lagi pre-production Yuni ada beberapa minggu aku lagi nggak di Indonesia, waktu itu lagi di Itali. Jadi selama di Itali aku belajar bahasa Jaseng, voice note atau video call sama Kang Bagja. Jadi aku berjaseng ria di Itali. Yang ngewakilin Mbak Dini aja ya. Pas itu Mbak Dini pernah cerita terinspirasi dari salah satu temannya di kehidupan nyata yang obses banget sama warna ungu sampai dia merasa ungu itu milik dia. Jadi nggak orang lain nggak boleh pakai warna ungu. Terus Mbak Dini juga bilang sebenarnya kalau ditanya what's the reason, sama aja kalau aku tanya what's your favorite color, kuning, apa alasannya, nggak ada. It's just because we like it, right? Dan kebetulan ya warna ungu juga belakangan ini dipakai untuk menjadi simbol pergerakan-pergerakan perempuan, like feminism, RUU PKS gitu. Kayaknya semuanya berkesinambungan aja, padahal sebenarnya it's just a funny little quality yang bisa ditambahin menjadi warna dalam film ini. Gitu. Sebenarnya kalau mau ditanya apa sih, kita nggak bisa pinpoint hanya satu tema atau isu karena Uni is very multifaceted. Jadi ada tentang ini, ada tentang itu, bisa dijabarin nih misalnya ada pernikahan dini, ada tentang kurangnya pemerataan edukasi, sex education, lalu kebebasan berekspresi, feminism, sistem patriarki, banyak banget yang dikemas menjadi satu film. Tapi sebenarnya terasa kohesif karena semua isu itu digabung dan disuarakan melalui satu tema yang paling besar yaitu mimpi. Karena Uni freedom abis, jadi kalian harus nonton. Jangan lupa nonton film Uni mulai 9 Desember di bioskop kesayangan Anda. Woo!